kali ini dalam mata kuliah akuntansi perbankan, kita akan membahas konsep dasar akuntansi perbankan. Nah, lanjut aja. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu bank. Bank seperti yang kalian ketahui, yang kalian sudah biasa ya sama bank dalam kehidupan sehari-hari, baik kalian bertransaksi, ke ATM, nabung, dan sebagainya. Nah, bank itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, fungsi bank seperti yang kita ketahui ada 3. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang tadi dijelaskan berupa simpanan, kemudian menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat melalui kredit ataupun pinjaman, kemudian memberikan jasa lainnya. Nah, seperti transfer, kemudian clearing, kemudian jual beli mata uang asing. Nah, itu jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Nah, kemudian dari menghimpun dana, bank akan memperoleh bunga simpanan dari simpanan-simpanan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu tabungan, giro, deposito, dan lain-lainnya. Nah, dalam menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, bank akan mendapatkan atau memperoleh bunga pinjaman. Nah, sedangkan dari jasa-jasa yang diberikan, maka akan memperoleh biaya-biaya atau pendapatan lainnya. Misalnya, transfer antar bank, nanti ada di situ ada biaya admin yang diperoleh oleh bank di situ. Nah, kita lanjut, kita masuk ke dalam akuntansi. Nah, akuntansi seperti yang kalian telah pelajari dari semester awal. Nah, akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya memiliki sifat keuangan. Nah, kalau dia tidak memiliki sifat keuangan, maka itu tidak bisa diinterpretasikan dalam atau dicatat dalam laporan keuangan. Jadi seperti itu ya. Nah, kerangka konseptual akuntansi seperti yang kita ketahui, kerangka konseptual itu adalah suatu sistem yang saling berkaitan atau erat yang mana dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan sehingga terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Nah, kerangka konseptual akuntansi yang dibangun itu terdiri dari 3 tingkatan, yang mana tingkatan pertama atau level pertama yaitu tujuan pokok akuntansi. Nah, tujuan pokok akuntansi ini tidak lain adalah tujuan umum dari laporan keuangan, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Nah, siapa aja para pemakainya? Yaitu baik pemilik perusahaan, kreditur, investor potensial, pihak manajemen maupun masyarakat. Nah, itu pihak-pihak yang memakai laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu level kedua itu konsep dasar pelaporan yang terdiri dari karakteristik mutu informasinya dan elemen laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, elemen laporan keuangan itu terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan laba. Itu adalah elemen dari laporan keuangan. Nah, sedangkan pada tingkat ketiga, konseptual itu dibangun oleh pedoman pelaksanaan, yaitu pengakuan dan pengukuran pelaporan baik itu dari asumsi, prinsip, dan kendala-kendala dari pelaporan akuntansi. Nah, kita masuk ke dalam persamaan akuntansi perbankan. Nah, persamaan akuntansi perbankan ini tidak jauh berbeda dari persamaan akuntansi pada umumnya, yaitu yang mana harta bank sama dengan hutang plus modal. Nah, harta bank ini atau aktiva maupun kekayaan ini terdiri dari penempatan dana, yang mana itu penyaluran dana dalam bentuk kredit, penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap, dan penanaman-penanaman lainnya. Nah, sedangkan hutang atau pasifa atau kewajiban, yaitu dana yang terhimpun dari dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Nah, sedangkan modal yaitu modal disetor, laba ditahan, laba rugi dalam tahun berjalan. Nah, seperti yang kita ketahui,
Nah, apabila setiap penambahan aktiva, maka dia akan didebit. Dan apabila ada pengurangan aktiva atau harta, maka dia akan dikredit. Nah, begitu juga hutang. Nah, di sini yang termasuk hutang bank itu, yaitu giro kita, tabungan kita, deposito kita, itu termasuk hutang di bank, bukan harta bank. Nah, pisahkan di sini. Di sini kita menabung di bank, maka bank akan menambah hutang di sini karena dia ada kewajiban mengembalikan uang kita. Nah, maka setiap ada penambahan pada hutang atau penambahan pada giro kita, penambahan pada hutang, maka akan dikreditkan. Dan apabila ada pengurangan hutang, maka akan didebitkan sesuai dengan konsep kewajiban. Nah, ini kita akan masuk ke dalam ilustrasi persamaan. Nah, di situ kita ketahui bahwa Diah Kirana mendirikan suatu bank dengan nama Bank Kirana, yang mana dia menanamkan modalnya sebesar 100 juta yang disetor secara tunai kepada Bank Kirana. Yang kedua, diterima tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Anita Firdaus sebesar 1 juta. Yang ketiga, diterima tunai 5 juta untuk pembukaan deposito berjangka atas nama Ratna Safitri. Yang keempat, diberikan kredit kepada Desi Chandra sebesar 20 juta, yang mana hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening giro Desi sebesar 15 juta dan secara tunai 5 juta. Yang kelima yaitu Arifam Budi membuka rekening giro dengan setoran perdana 20 juta. Yang keenam, Anita Firdaus menarik tabungan senilai 600 juta. Nah, maka dapat kita lihat persamaan akuntansi pada banknya pada tabel berikut. Nah, pada ilustrasi pertama, di situ Bank Kirana mendirikan bank dengan nama Bank Kirana, yang mana dia menanamkan modalnya sebesar 100 juta dan disetor tunai. Nah, apabila disetor tunai, di situ maka bank menerima kas, ya kan? Ada kas masuk ke dalam bank, yaitu dari dia, Kirana ini, sebesar 100 juta. Maka kasnya bertambah 100 juta dan modalnya bertambah 100 juta. Yang kedua, diterima tunai untuk pembukaan rekening atas nama Anita Firdaus sebesar 1 juta. Nah, di situ karena Anita datang ke bank membuka rekening tabungan. Nah, dia menyetorkan 100 juta, menyetorkan sebesar 1 juta maksud saya. Dia menyetorkan 1 juta, maka di situ akan penambahan kas sebesar 1 juta. Karena bank menerima secara tunai 1 juta, maka di situ tabungan Anita akan bertambah 1 juta di kredit. Nah, di situ bertambah 1 juta. Kita masuk ke ilustrasi ketiga. Di situ bahwa diterima tunai sebesar 5 juta untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Ratna Safitri. Nah, Ratna ke bank, kemudian dia bikin rekening deposito berjangka. Nah, dia menyetorkan 5 juta. Nah, maka di situ bank menerima kas sebesar 5 juta dan deposito berjangka Ratna Safitri bertambah 5 juta. Yang keempat, diberikan kredit kepada Desi Chandra sebesar 20 juta, yang mana 15 jutanya langsung dikreditkan ke rekening Desi dan 5 jutanya secara tunai. Maka di situ akan dituliskan kas yang diberikan kepada Desi sebesar 5 juta. Artinya situ kan tunai. Jadi bank mengeluarkan kas sebesar 5 juta. Dan dan kredit yang diberikan sebesar 20 juta. Sedangkan dalam rekening giro Desi Chandra itu masuk sebesar 15 juta. Nah, pada ilustrasi kelima, di situ kita dapat lihat bahwa Arifam Budi membuka rekening giro dengan setoran perdana 20 juta. Nah, di situ setoran perdananya
Arif Pambudi sebesar 20 juta itu tunai, artinya bank menerima kas atau menerima uang tunai sebesar 20 juta, maka kasnya bertambah 20 juta dan rekening giro Arif Pambudi bertambah 20 juta. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu Anita Firdaus menarik tabungan sebesar 600.000. Nah, dia ketika menarik tabungan tentunya ada kas yang keluar di situ sebesar 600.000 dan tabungan Anita Firdaus ini berkurang sebesar 600.000. Nah, jadi seperti itu. Jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan di grup nanti atau di dalam kolom komentar. Nah, kita masuk ke dalam laporan keuangan bank. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang kita jelaskan tadi, siapa-siapa aja pihak yang berkepentingan, baik itu pihak eksternal maupun pihak internal. Nah, di mana laporan keuangan ini harus memiliki syarat mutu dan karakteristik kualitatif, baik itu reliable, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, nah sehingga pihak-pihak penggunanya ini dapat menggunakan laporan tersebut tanpa ada keraguan. Nah, laporan keuangan itu dibagi menjadi 3, ada laporan keuangan bank bulanan, ada triwulanan, dan ada tahunan. Nah, laporan keuangan bulanan ini yaitu laporan keuangan bank umum yang disampaikan oleh kepada Bank Indonesia, baik itu untuk posisi bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai bulan Desember yang mana dilaporkan setiap bulannya kepada BI. Yang mana format yang digunakan yaitu format yang sesuai dengan laporan keuangan bulanan. Nah, laporan keuangan bulanan ini merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor bank tersebut. Nah, apa aja cakupan laporan keuangan bulanan? Di situ ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan bulanan. Jadi misalnya di bulan Januari nih. Nah, kita tahu gimana posisi keuangan bank tersebut di bulan Januari. Jadi karena pelaporannya per bulan, Januari, Februari, Maret. Kemudian ada laporan laba rugi bulanan juga. Ada laporan komitmen dan kontingensi. Nanti akan kita jelaskan pada bab selanjutnya apa itu komitmen dan kontingensi. Kemudian ada laporan kualitas aktiva produktif dan informasi bulanan lainnya. Nah, kita masuk ke laporan keuangan triwulan, yang mana ini memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, hasil usaha bank, serta informasi lainnya kepada pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank, yang mana dia dilaporkan itu setiap triwulan atau setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, apa aja cakupan laporan keuangan triwulan? Hampir sama dengan bulanan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, laporan kualitas aktiva produktif, kemudian ada kewajiban penyediaan modal minimum dan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini baik itu rasio ROA, ROE, FDR, dan sebagainya. Nah, untuk laporan tahunan, yang dimaksud di sini adalah kondisi berkala perkembangan usaha dan kinerja bank yang disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia dan homepage bank itu. Nah, ini merupakan rekapan dari Januari sampai Desember tadi, yaitu laporan keuangan tahunan. Nah, cakupannya apa aja? Lebih luas lagi. Di situ ada informasi umum, yang mana di situ berisi bagaimana kondisi bank, kemudian ada laporan keuangan tahunan yang ini merupakan rekapan dari Januari sampai Desember tadi, yaitu ada 5 laporan, yaitu laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan, ini sudah dalam tahunan. Untuk tadi informasi umum itu, dia itu saya lupa jelaskan, dia itu semua dijelasin baik itu siapa komisarisnya, rincian pemegang sahamnya siapa aja, kemudian struktur organisasi dan sebagainya, itu di informasi umum ya. Lanjut yang ketiga yaitu laporan opini akuntan publik. Nah, di situ memuat pendapat akuntan publik atas laporan konsolidasi. Nah, di situ ketika sudah ada laporan tahunan tentunya akan ada diaudit oleh akuntan publik. Nah, sehingga akan menghasilkan opini. Nah, di situ opininya harus ditampilkan di laporan keuangan tahunan.
Yang keempat yaitu aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha. Nah, di situ memuat tentang kegiatan di dalam kelompok usaha, yang mana di situ ada struktur kelompok usahanya seperti apa, terus transaksi-transaksinya, terus pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa siapa aja. Kemudian pemberi penyedia dana siapa aja, itu ada di bagian aspek transparansi. Nah, kita masuk di aspek transparansi sesuai PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, yang mana di situ laporan keuangan tahunan wajib memenuhi seluruh aspek pengungkapannya, baik itu PSAK dan PAPI yang berlaku, yaitu pengungkapan yang terdiri yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari laporan keuangan tadi, komitmen, kompetensi, dan sebagainya itu harus lengkap di situ. Kemudian exposure dan manajemen risiko. Nah, di situ harus mencakup tentang informasi identifikasi risiko, pengukuran terhadap risiko yang dihadapi oleh bank, kemudian praktik manajemen risikonya, baik itu pemantauan dan pengendalian risikonya seperti apa. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.